Adik-adik semua, sekarang kita masuk untuk proses bagaimana cara menentukan nilai tren ya. Yang pertama kita mencoba menghitung dengan beberapa metode. Bisa metode setengah rata-rata atau semi average, metode rata-rata bergerak atau moving average, dan yang terakhir dengan metode kuadrat minimum atau least square. Nah, ketiga cara ini sama, kita menggunakan persamaan tren linier dalam bentuk umum, yaitu Y aksen sama dengan alpha plus BX ya, di mana alpha ini bisa juga disebut intercept atau persamaan tren, Y aksennya adalah nilai tren pada periode tertentu yang mau kita tentukan nilainya, X sendiri adalah periode waktu, dan B adalah koefisien kemiringan atau gradien dari persamaan tren yang menunjukkan besarnya suatu perubahan suatu unit pada X. Kita mulai dengan metode setengah rata-rata atau semi average. Penentuan persamaan tren linear ini dengan metode setengah rata-rata dilakukan tadi sudah kita ini, tapi kita ulang saja ya. Kita kelompokkan data berkala menjadi dua kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret yang sama. Kita sebut sebagai kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian kita tentukan rata-rata hitung dari masing-masing kelompok tersebut. Ya, bisa sebagai kita sebut rata-rata Y1 dan rata-rata Y2. Kemudian kita tentukan dua titik yaitu X1, Y1 bar atau Y1 rata-rata dan titik kedua X2, Y2 bar sebagai absis dari X1 dan X2 ditentukan dari di mana absis X1 dan X2 ditentukan dari periode waktu data berkala. Kemudian kita tentukan nilai A dan B dengan mensubstitusikan nilai-nilai data X dan Y dari dua titik tersebut, maka kita akan peroleh persamaan tren Y aksen sama dengan A plus BX ya. Permasalahan akan muncul ketika kita membagi data berkala menjadi dua kelompok yang sama banyak. Dalam hal banyak data berkala genap, maka kita tidak akan mendapat banyak masalah. Karena kalau dibagi dua nilainya sudah pasti rata ya. Nah, namun jika datanya berupa ganjil, kita bisa melakukan beberapa trik tertentu supaya tadi kelompoknya tetap memiliki data yang sama banyak. Nah, maka dapat dilakukan dengan cara tadi triknya hilangkan nilai data paling tengah atau sebaliknya masukkan nilai data tengah itu pada masing-masing kelompok. Kita lihat contoh di 8.1 berikut. Tentukanlah persamaan tren Y aksen sama dengan A plus BX dari data di bawah ini dengan menggunakan metode setengah rata-rata atau semi average. Nah, di sini diberikan tabel ya, besar pinjaman suatu negara dalam miliaran rupiah. Ini ada dari X-nya, dia dimulai dari tahun ke-0, yaitu tahun 2000, sampai tahun X-nya itu ke-10, 2010. Dengan besar pendapatan masing-masing ada nilainya di samping ini. Nah, penyelesaian yang kita lakukan adalah karena datanya ini jumlahnya 11 ya, ganjil, maka kita bisa membagi dua dulu. Kita bagi dua karena ada 11, maka kelompok pertama kita gabung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok kedua ini disebut sebagai kelompok pertama. Nah, sisanya dari bawah ke tengah kita hitung lagi 5 dimasukkan kelompok kedua. Nah, ternyata ada data di tengah-tengah nilai 1,8. Nah, trik pertama kita hilangkan ya. Kita tidak pakai data yang tengah supaya kita bisa menghitung nilai trennya. Nah, caranya karena banyak data berkalanya 11 ganjil, maka data berkala dibagi menjadi dua kelompok dengan cara kita buang nilai paling tengah tadi. Ini kita buang. Jadi kita cukup menggunakan kelompok pertama, yaitu menambahkan nilai 1,2 ditambah 1,5 ditambah 2,3
ditambah 3,3 itu sebagai data kelompok pertama. Kelompok kedua pun tinggal kita jumlahkan 1,3 ditambah 7,1 ditambah 9,3 ditambah 1,1 dan ditambah 3,5. Hasil kita bisa mendapatkan nilai rata-ratanya. Jadi setelah dijumlahkan, kita bagi dengan 5, karena banyaknya 5 tadi. Diperolehlah data berkalanya berada di tahun 2005, ya, berada di tahun 2005 di sini, senilai 1,8 yang kita buang nilainya, ya. Kita bisa tentukan kelompok datanya Y1 X bar dan Y2 bar, itu masing-masing memiliki nilai rata-ratanya. Kelompok pertama 1,86, kelompok kedua 4,46. Nah, ini yang menjadi titik perhatian kita, ya. Nilai rata-rata Y1-nya 1,86 bertepatan dengan tahun 2002, Pak, ya, paling tengah dari kelompok 1. Sedangkan X-nya sama dengan 2 dan nilai rata, sehingga nilai X-nya sama dengan 2, kita cek, ya. Nilai 1,86 di data kita 1,86, ya. Berada di tahun, tadi katanya cocoknya bertepatan di tahun 2002. Coba 2002. Paling tengah. Nah, tadi. Kemudian 4,6 bertepatan di 2008, paling tengah dari kelompok 2, sehingga X-nya sama dengan 8. Dengan demikian diperoleh titik, yaitu X1, kita ambil nilainya 2,1,86, dan X2-nya yaitu 8,46. Nah, dari dua titik ini kita akan tentukan nilai A dan B dari persamaan tren Y sama dengan A plus BX dengan menggunakan caranya titiknya X2, Y1 1,86, berarti Y-nya adalah 1,86, A plus 2 digantikan X-nya. Begitu juga untuk titik ini kita 4,46, X-nya menggantikan nilai 8. Maka diselesaikanlah persamaan tersebut. Persamaan yang ini A plus 2B sama dengan 1,86, A plus 8B sama dengan 4,46. Kita cari nilai B. Kita sederhanakan sehingga diperoleh nilainya B 0,43. Nah, baru kita masukkanlah nilai B ini ke salah satu persamaan, bisa persamaan pertama atau kedua, maka diperoleh nilainya A 1,0. Jadi persamaan trennya kita bisa temukan bahwa A-nya 1, kemudian Y-nya 0,43X. Ya. Ini contoh dari semi average rata-rata. Nah, bagaimana jika datanya bukan ganjil, ya, tapi genap seperti ini? Datanya diberikan ada 6 data dari tahun 2002 sampai dengan 2007 dengan besar pinjaman masing-masing. Langkah pertama masih diingat, kita lakukan penjumlahan dengan cara membagi data tersebut menjadi 2 kelompok. Nah, ini datanya genap, ada 6, jadi 3 data pertama, kita bagi 2 kan 3 data pertama menjadi kelompok 1, 3 data kedua menjadi kelompok 2. Nah, kita cari, jumlahkan dan mencari rata-rata untuk kelompok pertama, Y1, ya. Kemudian kelompok kedua disebut rata-ratanya Y bar, Y2. Nah, kita hitunglah itu nilainya. Tadi yang pertama 3,2, 3,7, 4,0, 3,2, 3,7, 4,0 dibagi 3, diperoleh 3,63. Nah, 3,63 ini bertepatan dengan tahun 2003, ya. Jadi kita lihat posisinya di antara 3 tahun ini, di bagian tengahnya adalah 2003 dengan X-nya 1, ya. Jadi kita bisa sajikan, berarti di sini nilainya 3,3 itu nilai paling tengahnya adalah 2003 dengan X-nya 1. Sementara nilai yang kedua, Y bar keduanya 4,6, kita lihat kelompok
tahun yang berada di tengah-tengah di sini adalah 2006 dengan nilai X-nya 4. Nah, jadi kita bisa tulis bahwa X-nya 4 karena berada di 2006 yang memiliki nilai X 4, maka kita masukkan 4, IBAR-nya 4,56. Nah, dari dua titik ini tadi dengan cara yang sama kita hitung nilai A dan B-nya dari persamaan tren ini. Dengan cara kita selesaikan, sederhanakan, kita bentuk persamaannya untuk titik yang pertama 1, 3,63, X-nya 1, Y1-nya 363. Kita kembalikan ke perumusan Y sama dengan A plus BX ya. Kita masukkan nilainya Y-nya 3,63, X-nya 1. Kemudian titik 4,456 dengan cara yang sama diperolehlah persamaannya. Y-nya digantikan 4,56 sama dengan A plus 4B. Nah, dua persamaan ini kita lakukan penyederhanaan untuk memperoleh nilai B dengan cara kita kurangkan supaya nilai H-nya hilang. Diperolehlah B min 4B adalah hasilnya 3B. 3,6 dikurang 4,56 nilainya adalah min 0,93 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, tadi kita hitung maka diperoleh nilai B-nya 0,31. Dengan nilai B 0,31 maka kita masukkan ke persamaan, maka diperoleh nilainya A sama dengan 3,32. Sehingga persamaan tren menggunakan metode setengah rata-rata atau semi average-nya diperoleh nilai A dengan nilai A 3,32 dan B 0,31. Diperolehlah trennya sebagai berikut. Ya, mudah-mudahan cukup di Nah, ini adalah hasil dari persamaan yang kita peroleh. Ini berikutnya kita akan lihat contoh yang lain ya untuk metode selain yang sudah kita pelajari. Ini adalah metode yang kedua, cara metode rata-rata bergerak atau moving average. Kita lihat contoh kasusnya tadi sudah kita bahas ya. Intinya metode rata-rata bergerak ini kita gunakan 3 langkah berikut. Kita hitung rata-rata sejumlah data paling awal, kemudian lupakan nilai data yang pertama, ulangi tahap A dan B sampai data terakhir. Nah, misalnya kalau kita punya data sebanyak N, Y1, Y2, Y3 sampai dengan YN, maka rata-rata bergerak moving average dengan N waktu, bisa berupa tahun, bulan, minggu, atau hari, merupakan ukuran rata-rata hitung yang dihitung dari Y1 ditambah Y2 ditambah dan seterusnya sampai dengan tahun keberapa. Kemudian ditambah berikutnya dengan N plus 1 dengan meninggalkan untuk yang berikutnya meninggalkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini menjadi Y3 plus Y4 plus YN plus 1. Kita lihat ininya ya, caranya ya. Nah, misalnya ini contoh. Disediakan data berkala sebagai berikut. 3, 6, 1, 6, 4, 7, 3, 3, 1. Diminta tentukanlah rata-rata bergerak menurut urutannya 3. Ya. Nah, maka kita bisa peroleh Y1 sampai dengan Y7. Y1 yang pertama, kita ambil 3 data yang pertama. 3 ditambah 6 ditambah 1 dibagi 3. 10 bagi 3, 3,33. Nah, untuk nilai Y2, maka data pertama kita lupakan ya, tidak kita ikutkan. Kita ambil 3 data berikutnya, 6 tambah 1 tambah 6 dibagi 3. Berikutnya adalah untuk Y3 adalah 1 ditambah 6 ditambah 4. Berikutnya 6 ditambah 4 ditambah 7 dengan meninggalkan 1 tahun sebelumnya. Dikerjakan sampai nanti terakhir diperoleh rata-rata bergerak di Y7-nya adalah 3 ditambah 3 ditambah 1 dibagi 3. Nah, inilah yang disebut rata-rata bergerak menurut urutan 3 ya. Nah, kalau misalnya
Dari data tersebut, maka kita bisa dari data berkala aslinya, maka kita peroleh masing-masing data rata-rata bergerak dari nilai-nilai yang tadi bisa kita satukan. Hal yang sama, misalnya kita lakukan untuk data berkala yang sama, yang ini, tapi nilainya menurut urutan 3 diberi bobot 1, 4, 1. Maka rata-rata bergerak secara tertimbang menurut urutan 3 kita peroleh 1 nilai tertimbangnya 141 kita ikutkan 141 ya untuk nilai Y1-nya. Kita masukkan timbangannya dibagi 1 ditambah 4 ditambah 1 dibagi 6. Nah, hasilnya 4,66. Ini jika kita membuat atau mencari secara tertimbang ya. Jadi perlu kita masukkan bobotnya, itu perbedaannya. Kalau yang ini tadi rata-rata bergerak sederhana. Kita peroleh Y1, kemudian Y2 juga demikian dengan melupakan nilai yang pertama. Masukkan semua timbangannya ya, masing-masing 141 datanya, maka diperoleh nilai-nilai hasil dari rata-rata bergerak tertimbangnya. Kalau kita kumpulkan, ini hasilnya ya. Nah, bisa saja kita menggunakan data berkala dengan menentukan rata-rata bergerak 2 tahun, rata-rata bergerak 3 tahun pada data di tabel. Langkahnya kita sama sebetulnya, kalau 2 tahun berarti 2 tahun 2,5 ditambah 3,8 dibagi 2. Kemudian kita lepaskan 3,8 ditambah 3,5 dan seterusnya. Kalau dari tabel ini bentuknya dicari rata-rata bergerak 3 tahun, prinsipnya sama. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi kalau kita sajikan letak rata-rata bergerak 2 tahunnya seperti ini. Untuk yang 2 tahun maka 2 ditambah 3,8 hasilnya 6,3. 3,8 ditambah 35 hasilnya 7,3 dibagi 2. Atau ketika kita rata-rata bergerak untuk ini total bergeraknya ya 2,5 ditambah 3,8 6,3, 3,5 baru ini rata-rata bergeraknya. Jadi bisa kita sajikan dalam tabel seperti ini. Ini adalah totalnya untuk 2 tahun, hitung, kemudian ini adalah rata-rata bergeraknya. Sama juga ketika kita menghitung untuk total bergerak 3 tahun. Jadi kita 2,5 ditambah 3,8 ya, ditambah 3,5 kita taruh di sini 9,8 sebagai totalnya, kemudian dibagi 3 menjadi 3,26. Nah, posisinya kita bisa sajikan seperti itu. Apapun kita bisa lakukan dibagi 4 dan sebagainya ya. Ini contohnya sama. Sekarang kita lihat metode least square ya, metode kuadrat minimum. Nah, di sini kita menggunakan persamaannya tetap Y aksen sama dengan A plus BX. Kemudian A-nya sendiri dicari sigma Y per N, B-nya sendiri sigma XY dibagi X kuadrat. Nah, caranya misalnya ini diberikan contoh, ada data 2001 sampai dengan 2005 dengan penjualan sebagai berikut. Kita diminta tentukanlah tren linier dari data di bawah ini dengan menggunakan metode kuadrat minimum atau least square. Nah, maka kita bisa membuat tabel bantuan ya. Ini datanya pertama, kita bikin bantuan X. X ini kita tulis di bagian tengah mulai 0, di bagian atasnya kita beri nilai min 1, min 2, di bawah nilai 0 kita beri nilai 1 dan 2. Baru kita kalikan X dengan Y, hasilnya ini. Kemudian X-nya kita kuadratkan, min 2 dikuadratkan 4, min 1 dikuadratkan 1, diperoleh juga hasilnya ini. Kemudian dihitung sigmanya. Sigma Y-nya sendiri diperoleh 1160, sigma XY-nya sendiri dihitung 370, ini dihitung ada 10. Maka kita bisa tentukan nilai A-nya dari sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya 1160 dibagi 10, hasilnya 232. Sementara B-nya dicari dari sigma XY dibagi X kuadrat. 370 dibagi 10, hasilnya 37.
Maka kita masukkanlah nilai A dan B-nya ke dalam persamaan umumnya, diperoleh hanya 232 ditambah 37X. Ini yang disebut sebagai metode kuadrat minimum atau least square. Ya. Dengan cara yang sama, kalaupun ada data baru, bisa kita buatkan tabel bantuannya. Kalau tadi hanya sampai 0, ya di sini datanya 0, 1, 2, kalau memang datanya banyak, kita bisa urutkan ya datanya, dan bisa juga kalau misalnya datanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 datanya genap, kita nggak perlu pakai 0 di tengahnya, kita hilangkan ya. Dan cara perhitungannya pun tetap sama. Kita tidak perlu menggunakan tambahan 0 kalau datanya genap, cukup bagi 2, ke atasnya kita bagi nilai min 1, min 3, min 5, kemudian di bawahnya 135. Kita gunakan koefisien seperti itu juga boleh ya. Baru kita kalikan X dan Y-nya, diperoleh nilainya, kemudian dijumlahkan, nilainya 45, X kuadratnya dijumlahkan 70. Baru kita bisa mendapatkan nilai A dari sigma Y-nya 1195 dibagi dengan 6, banyaknya data, diperolehlah ini, 199,17. Nilai B-nya juga kita peroleh dari perkalian 45 dibagi 70, 0,64. Dan nilainya adalah Y-barnya 199,17 ditambah 0,64X. Ya. Nah, sebagai rangkuman dari pembelajaran mengenai cara perhitungan nilai tren ini, bahwa data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan atau keadaan peristiwa, perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya disebut sebagai data berkala. Gerakan variasi data berkala terdiri dari 4 komponen, yaitu tadi bisa dilihat gerakan tren jangka panjang, gerakan atau variasi siklik, kemudian gerakan variasi musiman, gerakan variasi random atau residu. Ya, ini materinya. Kemudian kita coba untuk menghitung moving average-nya dengan Excel ya. Kita coba di sini kita tentukan tadi nilainya, misalnya kita ambil nilainya minggu ya. Tadi kita coba ambil contoh datanya di sini saja. Nanti kita coba buktikan nilainya. Nah, ini nilai datanya. Kita ambil tahun pertama sampai dengan tahun 10 ya. Kemudian kita masukkan nilainya. Ini kita mau menghitung X ke 11 sebagai forecast-nya. Kemudian nilai X-nya kita nilai Y ini sebagai nilai Y kita masukkan dari B2 sampai B11, nilai ini dimasukkan. Kemudian nilai A-nya kita ambil tahunnya 1 sampai 10. Nah, kemudian kita bisa hitung ya. Kita kalkulasikan, ternyata nilai peramalan ke-11-nya sebesar 32,1533. Jadi kita ambil fungsinya adalah forecast. Langkahnya bagaimana ya? Pertama, masukkan data seperti pada peraga di bawah ini. Arahkan kursor ke sel B12 posisi dari kotak. Kita masukkan, insert pada menu utama, klik FX, pilih statistikal, kemudian pilih fungsionalnya forecast, kemudian klik OK. Baru kita masukkan nilainya. Jadi bisa kita lakukan peramalan di sini. Kita coba dulu untuk yang pertama, kita mencoba untuk melakukan langkah ini, menghitung moving average dengan Excel 2007 atau 2010. Kita ambil dulu datanya ini. Data ini kita ambil supaya kita mudah untuk melihatnya ya. Ya, kalau ini kita ambil dulu, kita perkecil dulu biar mudah.
Kita ambil hanya datanya saja biar mudah di ini. Biar mudah kita coba ya. Nah, misalnya kita punya data seperti ini. Minggu ke-1 ya. Jadi ada minggu ke-1-nya. Kalau mau dicoba kita bisa lakukan ya. Misalnya di sini minggu keberapa, kemudian penjualannya, nilai penjualan, kemudian rata-rata bergerak, bergerak 3 mingguan. Kita coba rata-rata bergeraknya. Bergerak 3 mingguan. Nah, kemudian kita tulis kedua, sampai 12, kemudian penjualannya di sini kita tulis 17, kemudian 21, 19, 23. Kita akan buktikan apakah perhitungan atau yang dijelaskan itu masuk ya, data ke-6, 16, kemudian 20, 18, 22, 20, 15, sama 22. Nah, ini nilai datanya, nilai penjualannya. Rata-rata bergeraknya, ya bergeraknya dimulai 3 mingguan. Jadi minggu pertama, minggu 2, minggu ketiga. Baru bergerak di sini 19. Nilai rata-ratanya kita cari dari rata-rata bergerak. Berarti 17 ditambah 21 ditambah 19. Nah, ini kita bagi dengan 3 ya. Dibagi dengan 3. Diperoleh nilainya 19 ya. Nah, cara yang sama kita lakukan juga untuk di sini. Berarti kita tinggalkan 17-nya. 21 ditambah 19 ditambah 23 dibagi 3. Nah, kita bisa ambil datanya ke sini. Ya. Perolehlah nilainya 21, 20, 19, 18, 18, 20, 23. Jadi dengan cara ini kita bisa menentukan dengan mudah ya nilai dari rata-rata bergeraknya kita peroleh. Jadi rumusnya seperti itu. Kalau dilihat sini rumusnya tadi, kalau dilihat G3, G3, G4, G5 dibagi 3. Kalau di sini nilainya adalah kita rubah adalah 21, 19, 23. Nah, sekarang kita mau memunculkan nilainya supaya kita bisa mengeluarkan grafik ini. Apa yang perlu kita lakukan ya? Jadi kita lakukan masukkan data berkala untuk 12 minggu. Kemudian pilih data pada menu utama, kita pilih data analisis, pada toolsnya kita pilih moving average. Ya, kita coba lakukan. Jadi kita pilih data, kemudian di sini diperoleh, taruh di sini saja. Diperoleh data analisis. Nah, pada data analisis kita peroleh di sini ada moving average. Kita pilih OK. Nah, ketika
dapat data di sini, maka kita lakukan langkahnya tadi, kita input range-nya, sorot pada range B3 sampai B14 ya. Nilainya B3 sampai B14. Jadi kalau di kita di sini, maaf. Nah, tadi diambil B3 sampai dengan B bawah ya. Jadi kalau kita ambil nilai penjualannya. Kita ambil di sini sampai 12. Kemudian kita masukkan, karena kita 3 mingguan, intervalnya kita tulis 3 mingguan. Ya. Output range-nya mau ditaruh di mana? Misalnya kita mau taruh di sini, di J. Ya. Jadi outputnya kita taruh di J misalnya. Di sini saja kita taruh. Oke. Kita taruh di J saja. Kita ambil di sini, kita taruh. Kemudian kita minta keluarkan chart-nya ya. Kita buat chart-nya juga keluar supaya hasilnya bisa ini. Kemudian kita klik OK. Hasilnya di sini terlihat bahwa hitungan manual kita sama dengan hitungan secara Excel-nya ya. Secara Excel-nya kalau dilihat di sini sama 19, 21, 20. Jadi selain kita menggunakan perhitungan Excel biasa, kita bisa menggunakan langkah tadi ya. Pilih tools, pakai moving average, masukkan datanya, pilih range-nya, maka akan keluar posisi nilainya, kemudian keluaran dari grafiknya ya, keluaran dari grafiknya. Sini tadi ini hasilnya. Kemudian moving average-nya kita lihat datanya ya. Nah, di sini data aktualnya, yang aslinya data aktual ini adalah penjualannya. Kemudian rata-rata forecast dari rata-rata bergerak 3 mingguan yang warna orange. Nah, dilihat ininya perbedaannya dua data tersebut. Ini adalah contoh ketika kita mau mencari nilai moving average baik secara manual dengan Excel maupun dengan menggunakan data analisis ini yang di ujung ya. Berikutnya saya mau tunjukkan juga cara kedua, yaitu terkait dengan bagaimana kita menentukan ini ya, melakukan peramalan dari data kita. Nah, misalnya kita sudah punya data yang tadi, kita ambil saja datanya, penjualannya dari tahun ke berapa sampai tahun ke berapa, ada nilainya. Maka dengan pola penjualan ini kita bisa menentukan data ke-11 ya. Dengan cara bagaimana kita lakukan pilih klik FX, kemudian pilih data ini dari kursor sel B12, kita pilih insert pada menu utama, klik FX atau fungsi, keluarkan fungsi statistikalnya, kemudian select function, kita pilih forecast, kemudian kita klik OK. Kita coba ya, dengan data yang sama, kita pakai data kita yang tadi, yang ini, ya. Kita pilih insert, ya. Kemudian di sini kita pilih fungsinya, pilih fungsi, ya. Di sini kita lakukan pilih fungsi, kemudian kita lakukan peramalan dengan forecast seperti ini. Maka akan nanti diperoleh hasilnya ya, peramalan yang bisa kita lakukan untuk data keberapapun. Kalau mau data ke-12 silakan diambil data ke-12. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kebetulan kondisi tiba-tiba hujan dan menjadi tidak jelas takutnya ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk materi kali ini. Kita lanjutkan dengan diskusi bersama. Terima kasih.